Di dalam kandang jelas tidak ada umpan. Namun lobster ini malah masuk dengan sukarela. Dengan sengaja ditangkap oleh nelayan dan dibawa ke kapal. Setelah itu masuk ke pasar seafood. Seorang koki lokal secara kebetulan membeli lobster ini. Namun saat sedang mempersiapkannya, dia menemukan bahwa dari bagian bawah lobster mengeluarkan cairan yang tidak jelas. Koki itu membalik lobster untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun detik berikutnya, koki yang terkena semprotan itu langsung kehilangan semangat kerja. Jadi dia langsung memanggil asistennya untuk menangani situasi tersebut. Namun asisten itu, untuk mengosongkan tangannya dan mengelap meja, secara tidak sengaja menyerahkan lobster kepada seorang magang wanita di sampingnya untuk ditangani. Dan saat magang wanita itu menghancurkan lobster, dia juga secara tidak sengaja terkena semprotan. Namun dia tidak berpikir banyak. Melihat lobster sudah terbawa ke saluran pembuangan, dia pun pergi begitu saja. Tanpa disadari, tindakan ini akan membawa bencana besar bagi seluruh kota. Malam itu, koki merasakan lemas seluruh tubuh saat bekerja. Dia hanya mengira itu karena kurang istirahat, memutuskan untuk pulang lebih awal. Namun, tak disangka, baru berjalan setengah jalan, kakinya lemas dan terjatuh. Muntah darah hitam dan meninggal di tempat. Sementara itu, asisten yang juga pernah kontak dengan lobster, juga terbaring di ICU keesokan harinya. Namun, menghadapi gejala yang begitu aneh, para dokter sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka hanya bisa melihat dengan mata terbuka saat satu sama lain mati dalam penderitaan. Maka, untuk mencari penyebab penyakit, dokter utama, Anna, dengan sengaja menemui manajer restoran untuk menanyakan situasi. Namun, pihak tersebut juga tidak tahu. Hanya tahu bahwa pada hari itu, koki pernah menangani sebuah lobster yang menyemprotkan cairan, dan asisten serta murid saat membersihkan setelahnya membuang lobster ke dalam kolam penghancur. Kemudian dua di antara mereka mati mendadak. Sisa dari murid itu juga mengambil cuti sakit pagi ini. Mendengar hal ini, Anna segera meminta alamat rumah asisten kepada manajer. Ia berniat untuk menanyakan beberapa detail. Namun, ia tidak menyangka bahwa orang tersebut sudah meninggal. Dan cara kematiannya sama persis dengan dua orang lainnya. Dari sini dapat dilihat, penyebab penyakit ini pasti adalah lobster yang menyemprotkan cairan. Maka, Anna segera mengambil darah asisten yang telah meninggal dan meneteskan ke kaca objek. Segera setelah itu, ia memotong jarinya, menggabungkan darahnya dengan darah asisten tersebut. Setelah diperbesar dengan mikroskop, ia menemukan bahwa dalam darah asisten terdapat banyak bakteri Vibrio laut, yang terus-menerus menggerogoti sel darah. Dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan Anna merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, lebih banyak lagi yang sebenarnya adalah kebingungan. Karena tubuh manusia sebenarnya memiliki fungsi imun alami terhadap bakteri Vibrio laut, memiliki fungsi kekebalan alami. Dan menurut catatan sebelumnya, bahkan di lautan pun tidak ada bakteri berbentuk lengkung yang dapat membunuh manusia. Namun, bakteri lengkung ini sangat aneh. Tidak hanya dapat menghindari serangan sel darah putih, campuran dengan darah manusia juga dapat